Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang ancaman integrasi nasional dalam bidang politik dan juga strategi integrasi nasional dalam bidang politik. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Adam Akbar Naswan. Nama saya Yuda Mulia. Nama saya Muhammad Mirzani Ketuka. Saya Muhammad Atladang Baldahwan. Nama saya Rafa Amuda Fitri. Nama saya Talita Samsabila. Nama saya Taskia Tasrutan Diurung. Nama saya Nabila Cilta Salsabila. Nama saya Cynthia Pujameta. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keseraian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Integrasi nasional hanya akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki sepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata nasional. Oleh karena itu, Dari sekarang, kita harus sudah mulai untuk memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Karena kita adalah rakyat seluruh Indonesia. Permisi Pak Dewan, ruangan rapat Anda sudah siap. Oke, baiklah. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Dewan Wilayah Palembang, Bapak Dr. Haji Yuda Mulia. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Haji Mirza Diansyah, Ibu Kepala Dinas Perhubungan Tatia Sasmita, dan Direktur PT Merdeka Ibu Cynthia Pujameta. Dalam rangka memperingati kejadian G30S, kami selaku organisasi pimpinan sebagai salah satu organisasi yang tergerak dalam bidang politik, pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai ancaman dan strategi integrasi nasional yang sedang marak terjadi di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku pemimpin rapat kali ini telah membuka diskusi rapat. Terima kasih Bapak Kepala Dewan telah mengizinkan saya bergabung dalam rapat kali ini. Sebelum itu, saya hanya ingin menambahkan bahwa integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan, karena integrasi nasional merupakan suatu cara agar kita dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Benar sekali apa yang dikatakan Bapak Wali Kota tadi, masih banyak orang yang tidak sadar dengan pentingnya integrasi nasional. Tapi seperti tema kita kali ini, kita akan membahas mengenai ancaman dan strategi integrasi nasional di bidang politik. Baik, saya akan mulai. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih rinci? Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengarahan massa, menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ngomong-ngomong, ada yang tahu soal politik sara? Saya pernah mendengarnya beberapa kali. Politik sara adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama, etnis, bahkan ideologi. Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, berdemo menolak Lurah Susan dengan alasan agama Lurah Susan yang dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung baru-baru ini merupakan produk kebijakan lelang lurah dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Penolakan atas Lurah Susan atas alasan agama sangatlah tidak tepat.
Lalu bagaimana dengan politik oligarki? Oligarki adalah bentuk pemerintahan. Berikut sistem politik, kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok ataupun golongan masyarakat, baik dibedakan keluarga ataupun kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Demokrasi ini memiliki dua dimensi. Sebagai kasus contohnya berkaitan dengan kasus suap yang ditunjukkan kepada Ratu Atut dan adiknya Tubagus Wawan, yang ternyata memiliki dinasti politiknya sendiri. Di antaranya, kakak tiri Atut sebagai wali kota Tangerang Selatan dan kakak tiri Atut menjadi wali kota Serang, dan adik tirinya Herpani menjadi wakil bupati Pandeglang. Hal ini menimbulkan kontroversi karena sistem politik di Banten tidak lagi murni atas nama demokrasi. Terima kasih kembali atas penjelasannya. Baik, kali ini kita akan lanjut ke topik berikutnya, strategi. Mungkin saya akan mulai dengan mengembangkan demokrasi politik dan menegakkan supremasi hukum. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam politik dan provokasi. Salah satu ancaman integrasi dalam negeri yang sangat sering terjadi di Indonesia. Kapan ini semua akan berakhir? Baik, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Sehubung dengan provokasi yang terjadi di luar, kami memohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang terjadi di sini. tidak apa-apa Pak Dewan, saya sangat berterima kasih karena telah diundang kemari. Ya, benar. Saya sangat berterima kasih juga karena telah diperbolehkan untuk berbicara di sini. Terima kasih juga karena telah mengundang saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kau, atau kau. Udah siap, udah hilangi dulu. Kawan. Sudah boleh ya. Sama nonton semua kau perkenalan siap. Langsung baik. Ini langsung baik. Sama. Tahu tuh. Orang ini dari assalamualaikum ya. Ya. Allah. Ah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang ancaman integrasi nasional dalam bidang politik dan juga strategi integrasi nasional dalam bidang politik. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Adam Akbar Naswan. Nama saya Yuda Mulia. Nama saya Muhammad Zani Ketuka. Saya Muhammad Atladan Baldahwan. Nama saya Rafa Ahmad Fitri. Nama saya Talita Samsabila. Nama saya Taskia Tasrutan Diurung. Nama saya Nabila Cilda Salsabila. Nama saya Cynthia Hujaneta. Alhamdulillah. Aku takut tadi pas baca itu ulang deh. Sebelum tadi ya Bagian kamu bucin aku. Aku udah bisa ngomong.